Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah kita ucapkan, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali sehubungan dengan hari guru yang lazim dirayakan atau diadakan oleh para pelajar di seluruh negara kita ini. Perlu kita ketahui bahwasanya nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada hambanya. Terlebih kita sebagai umat Islam yang diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, yang kata Al-Imam Al-Habib Ali Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasihiniyah, beliau mengatakan wa aksir minal syukri wal hamdi ala nikmatil iman wal Islam. Perbanyaklah muji dan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat iman di Islam. Fa innaha azamun ni'am wa akbaruha, itu nikmat yang paling besar. Fa inna Allah ta'ala law a'tahu dunya bihazafiriha wa amal Islam lakana dzalika wabalan alaih. Karena kata seandainya Allah berikan pada seorang dunia banyak hartanya tapi tidak diberikan Islam, bencana besar buat orang itu. Walau atahul Islam wa manhu dunya lam yadurhu dzalika. Tetapi sebaliknya, seandainya Allah berikan orang Islam tidak banyak harta dunia, itu tidak menjadi beban, tidak jadi masalah. Lianna hadza sa'ani, karena yang kedua ini katanya fayamut, begitu meninggal dunia nanti fayasiru ilal jannah, kembali ke surga Allah SWT. Adapun yang pertama, begitu meninggal fayasirun nar, kembali ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah nikmatnya Allah berikan kita ini, yaitu nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Tapi perlu kita sadari pula bahwasanya nikmat Islam itu tidak sampai begitu saja kepada kita. Ini sampai kepada kita melalui orang-orang tertentu. Di antaranya adalah orang tua kita yang mendidik kita. Alhamdulillah, mereka dari sejak awal mencari pasangan hidupnya yang satu akidah. Orang tua kita, bapak kita orang muslim, ibu kita muslimah. Nah, dari mereka lah lahirlah kita ini. Tambah lagi mereka memberikan amanah itu kepada guru-guru kita di madrasah-madrasah, pondok pesantren, seperti pondok At-Taqwa kita ini. Nah, ini tentunya alhamdulillah dengan bimbingan mereka, nah kita dapat mensyukuri nikmat yang besar, itu nikmat iman dan Islam. Tetapi tidak cukup sampai kepada guru kita saja, perlu kita sadari pula guru kita dari gurunya, gurunya terus dari gurunya lagi, terus sampai muttasil ila habibina Muhammad Rasulullah SAW, akhirnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita perlu bersyukur terhadap nikmat ini. Sampai ada hadis yang menyatakan, abdi lam tashkurni iza lam tashkur man ajraitu nikmata ala yadihi. Wahai hambaku, kamu belum bersyukur kalau tidak berterima kasih kepada orang yang man ajraitu nikmata alaih, orang yang aku berikan nikmat melalui dia. Wala syakka anna sallam huwal wasitatul uzma fi kulli nikmah. Tidak diragukan bahwasanya wasilah atau wasitoh yang paling utama sampai nikmat itu bagi Rasulullah SAW. Bal huwa aslu likulli ijadin. Bahkan beliau itu sumber untuk diciptakannya alam semesta ini. Sampai kita sering baca itu hadis qudsi kan, katanya ya laula kalama khalaqtul aflaq. Jadi Allah ciptakan alam ini karena Allah ciptakan baginda Rasulullah SAW. Kembali kita kepada guru-guru yang mendidik kita. Nah, ini tentunya
perlu kita apresiasi kepada mereka yang dengan semangat dan ikhlasnya mendidik kita sampai alhamdulillah kita diberikan ilmu pengetahuan yang dengan demikian insya Allah semakin kuatlah iman kita, karena iman akan semakin kuat manakala amaliyah kita dalam beribadah ini meningkat. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa syukuri nikmat ini. Tentu sekaligus berterima kasih kepada guru-guru kita yang selalu mendidik kita. Baik guru yang selama yang kita sebut guru agama atau guru mungkin yang kita sebut pelajaran umum. Karena bagaimana pada hakikatnya semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajar manusia apa yang ia tidak tahu. Nah, ini tentunya kita pasti kita ini sebagai murid punya guru. Oleh karena itu, terhadap guru perlu kita berterima kasih kepada mereka, tidak terbatas pada waktu tertentu saja. Sampai kapanpun mereka tetap guru kita. Meskipun mungkin kali ya, kita sudah melebihi umpamanya. Dari guru kita dulu waktu mengajar kita, Iqra umpamanya. Sekarang mungkin kita sudah mendapat, katakan, titel yang jauh di atas mereka. Jangan akibat itu lalu kita menganggap mereka atau meremehkan mereka. Karena bagaimanapun kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. In syaa ba'a wa in syaa ataqa." Kata Sayyidina Ali, saya adalah ibaratnya budak bagi orang yang pernah mengajarkan satu huruf. Terserah dia. Kalau dia mau jual ya, iya. Kalau mereka kan ya terserah dia. Jadi begitu pasrahnya seorang murid kepada guru harusnya. Nah, ini jangan sampai kita jadi murid yang tidak tahu tata krama, tidak punya kesopanan kepada guru yang pernah mengajarkan kita. Jadi tidak ada istilah bekas guru, tidak ada itu. Meskipun waktu itu guru yang hanya mengajarkan kita tentang baca juz amma atau Iqra dan sebagainya. Nah, selanjutnya tentunya kita sebagai murid ya kepada guru kita. Nah, ini kita jalin hubungan baik kita kepada mereka. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat guru kita tersinggung. Seperti ada satu riwayat, ada seorang alim yang di satu tempat, kalau nggak salah di Baghdad apa di mana itu ya. Dia di situ ada gurunya. Tetapi mungkin dia kurang sependapat dengan pendapat guru pada saat itu. Namun karena sama guru, akhirnya dia sam'an wa ta'atan, menyesuaikan dengan gurunya. Tetapi manakala dia pindah ke tempat lain, yang di sana katakan dia mungkin sudah lebih matang keilmuannya dan di sana tidak ada gurunya, dia sehingga lebih bebas berpendapat meskipun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat gurunya di Baghdad itu. Ini dalam rangka ta'ziman wa ihtiraman lil ustaz, menghormati guru. Nah, jangan kita terkadang kalau sudah merasa mungkin lebih ya dari mereka, lalu kita mungkin berbeda pendapat, mungkin bisa terjadi, atau nauzubillah kalau sampai mengecilkan mereka atau dengan kata lain ya menjelekkan mereka lah. Nah, ini tentunya bukan lagi adab seorang murid kepada gurunya. Lagi pula dengan tawadhu kita itu tidak akan merendahkan kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah angkat dia. Tapi wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah rendahkan dia. Jadi kepada ilmu tidak ada buruknya. Sampai tamaluk gitu kita artinya. Tamaluk artinya kepada selain orang alim, kepada bukan karena ilmu itu tidak diperintahkan. Tapi tamaluk, entah tamaluk artinya apanya. Mungkin dia minta tamaluk itu. Sangat memohon gitu. Sampai apapun yang diperintahkan oleh yang dimohon itu pasti dituruti, itu namanya tamaluk namanya. Nah, ini tamaluk tidak baik dalam hal lain, tapi dalam masalah ilmu ini baik sekali, nggak apa-apa.
Sampai kata ada penjelasan man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Ada salah penjelasan seperti itu. Orang yang tunduk atau tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, ini hilang 2/3-nya. Tapi tidak demikian kalau pada guru. Nah, oleh karena itu kita kalau diperintahkan oleh guru, ya ini harus kita patuhi. Tidak ada buruknya. Ini jangan kita sekarang kalau sama guru hanya di depannya. Kita hormat, takzim kepada guru ketika di depannya. Ketika disuruh kerja oleh guru, dikerjakan ketika guru itu menyaksikan atau dilihatin. Tapi mana kalau guru itu pergi? Nah, dia pun setelah itu sudah meninggalkan tugasnya, akhirnya hasilnya tidak ada. Yang lebih memprihatinkan kadang-kadang ada ya mungkin murid ketika di depan guru begitu hormat, manggil guru segala macam, bahkan musafah cium tangan. Ketika dia bukan di hadapannya, dengan seenaknya manggil namanya guru itu tanpa ada dikaitan dengan guru atau apa, panggil namanya langsung. Bahkan bisa jadi itu gurunya lebih tua di umur dibanding dia. Mungkin karena dia merasa lebih darinya. Nah, ini sudah tentunya mungkin kita kurang adab kepada guru kita itu. Kalau kita lihat ada sebuah satu hadis ya. Hadisnya kalau kita salah begini, ya Musa waqtir walidaik. Wahai Nabi Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi madadtu lahu fi umri. Hormatilah kedua orang tuamu. Orang yang hormati orang tuanya, kupanjangkan umurnya. Wa habtu lahu waladan yabirruh, kuberikan anak yang bakti kepada dia. Sebaliknya, wa man aqqa walidayhi qasartu lahu umrahu. Orang yang durhaka sama orang tuanya, kupendekkan umurnya. Wa abdullahu waladan ya'uquh, kuberikan keturunan yang durhaka sama dia. Nah, ini jangan sampai kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua ini bukan hanya bapak dan ibu, tapi guru itu orang tua kita. Bahkan ada yang mengatakan orang tua guru itu lebih baik daripada orang tua kita pribadi. Karena orang tua pribadi kita itu hanya memelihara kita dari sisi jasmani. Adapun guru memelihara kita atau mengobati sisi rohani. Jelas rohani lebih tinggi derajat dibanding jasmani. Nah, ini perlu kita perhatikan kepada guru-guru kita semua. Ini bukan berarti lalu kita merendahkan orang tua kita ya. Ini perlu hormat kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Namun kadang-kadang anak-anak ada yang salah paham. Karena ketika saya kasih misalnya, ayahmu itu ada 3. Pertama, abukal ladzi waladak. Bapak yang melahirkan kamu. Ada yang nanya, masa katanya bapak lahir? Lah saya bilang, emang ibu ente bisa lahir kalau kagak ada bapak? Kan pasti lahir gara-gara bapak. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga orang tua yang melahirkan istri kita. Nah, orang tua yang paling tinggi abuka fiddin. Orang tua dalam masalah agama. Allazi alamaka dinaka gitu. Jadi orang tua yang mendidikan mengajar kita agama. Jadi ada istilah orang tua kita yang bersifat biologis, tadi bapak ibu mungkin maksudnya ya. Ada orang tua bersifat teologis apa katanya itu. Nah, ini mungkin masalah agama gitu. Ini orang tua kita yang perlu kita hormati juga gitu ya. Sampai ada salah satu riwayat, ada seorang ulama berkunjung ke suatu daerah. Di daerah itu ada muridnya. Lalu ketika dia berkunjung ke daerah itu, murid-muridnya pada datang nemui gurunya itu. Karena guru datang, ya Masya Allah ini guru kita datang berkunjung. Gembira sekali tuh murid-murid di kampung itu. Hanya ada salah seorang guru yang tidak hadir pada saat itu. Nah, pada kesempatan lain ditanya, kenapa? Karena ketika saya datang, sono kok ente nggak hadir, kemana sih? Oh maaf guru, saya lagi sibuk ngurusin orang tua saya. Oh iya, kata guru itu, berkah rezeki kamu berkah, tapi kamu kurang berkah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini artinya kita jangan sampai terjadi itu. Akhirnya pada kenyataannya seperti itu artinya. Sehingga kurang menarik dia pada saat memberikan pelajaran. Karena tadi ta'zim atau wahtiraman lil ustadz kurang mungkin. Nah, ini perlu ya. Jadi jangan sampai kita ini meremehkan salah satunya. Orang tua kita perlu kita hormati. Kepada guru juga perlu. Bagaimanapun wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Di antara menghormati ilmu, hormatilah guru itu. Karena ilmu adanya pada dia.
Nah, apalagi kita sekarang ini ya, tentunya anak kalau belajar dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun para guru pada umumnya usianya ya lebih tua lah dibanding murid. Oleh karena itu sebagai murid kita benar-benar belajar ini. Selama ini banyak guru-guru yang sudah meninggalkan kita. Sampai kalau kita lihat dalam hadis kan katanya bahwasanya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan dicabutnya dari orang tuh ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yuqi wahidan ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Sehingga apabila orang alim sudah tak ada lagi, masyarakat mengangkat pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau. Mereka beri fatwa. Bigoiri tanpa ada ilmunya, fadallu. Ada yang mereka sesat, wadallu, menyesatkan masyarakat. Ini jangan sampai. Oleh karena itu, para murid tentunya, kita juga sebagai murid, kalian juga yang masih muda-muda sebagai murid, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Selagi masih kesempatan ada, apalagi guru-guru kita masih, alhamdulillah masih pada sehat, mudah-mudahan kita doakan, biar panjang umurnya, dan sehat, dan punya semangat, dan ikhlas dalam mendidik kita. Kalian yang belajar pun, harusnya ikhlas, sungguh-sungguh ikhlas, jangan malas. Kan bagaimanapun orang yang malas ini tidak ada baiknya, baik di bidang masalah nyari harta, nyari materi, masalah belajar, tidak apalagi malas dalam ibadah. Kita rajin dalam semua sisi. Mudah-mudahan kalau demikian, nah kita insya Allah akan berhasil. Nah karena ilmu ini penting buat kita. Bagaimanapun orang yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, katanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dunia, ilmunya usahakan. Wa man arada akhirah fa'alaihi ilmi. Ilmu juga untuk akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen keduanya di akhirat, ilmu juga kuasai dua-duanya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita belajar dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan ta'ziman wa ihtiraman kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah buat kita semua. Akhirnya sekian saja. Hadza wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum